Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Selamat beribadah di Gereja Bethel Tabernakel Immanuel. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah doa malam pada hari ini. Mari kita sembah dan puji nama Tuhan saja. Mari kita sembah Dia. Kebaikanmu, yes Lord, terima kasih Tuhan. Pengorbananmu sempurna, nyata bagi setiap hidup kami. Ku mau sembahmu, ku menyembahmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Yes, mari Bapak Ibu Saudara, kita akan menyanyikan lagu dari awal. Lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah,
kebenaran kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita sembah Tuhan. Puji dan syukur hormat hanya bagimu. Terima kasih Tuhan buat pengorbananmu di hidup kami Tuhan. You're my Savior God, You're my Savior God. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Yesus, Yesus, ku mau sepertimu. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan kami sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tinggikan namamu, kami agungkan namamu. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, ku mau serupa denganmu. Pengorbananmu kekal, Kau penyelamat kami. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Ku sembah, Kau ku sembah. Yesus, Yesus, Kau penyelamat kami yang hidup.
Yesus. Kami tinggikan, Kau jamah setiap hati kami, Yesus. Kau urapi setiap kami, Kau urapi setiap kami. Jadikanku seperti-Mu, jadikan kami seperti-Mu. Aku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita ulang dari awal. Bejana siap dibentuk hikmah hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu aku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, aku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, aku mau seperti-Mu, Yesus. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami semua akan mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Kau urapi setiap hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan.
Kau urapi dari ujung rambut hingga ujung kakinya Tuhan. Kau taruh di belakang salib-Mu Tuhan. Biar Tuhan, firman Tuhan hanya daripada-Mu saja Tuhan. Kau urapi Pastor Doni Tuhan yang akan menyampaikan sabda firman-Mu Tuhan. Kau urapi beliau Tuhan. Kau urapi Tuhan. Kau urapi juga setiap kami Tuhan. Taruh hati kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Taruh telinga kami Tuhan. Taruh pikiran kami Tuhan. Agar firman-Mu Tuhan bisa menjadi pedoman buat hidup kami. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ya, sekalipun saya saat ini jauh dari saudara, saya masih ada di kota Samarinda bersama dengan keluarga. Tetapi harapan saya setiap kita bisa tetap terus saling mendukung di dalam doa, terus bertumbuh di dalam iman kita. Amin, puji nama Tuhan. Dan paling utama, kita terus tetap setia mengikut Tuhan dan jangan sekali-kali meninggalkan Dia. Ya, bicara soal meninggalkan Tuhan, tidak sedikit mungkin kita mengenal teman, tetangga, atau bahkan keluarga kita yang meninggalkan Tuhan. Saya akan membacakan di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang 10 mengatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia berangkat ke Tesalonika, Krekes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Ini surat bagaimana Rasul Paulus mengatakan bagaimana ya kan salah satu muridnya yang selama ini ya akan mengikuti dia, melayani dia, dikatakan Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan dia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hari-hari ini meninggalkan imannya di dalam Tuhan. Ya, bahkan walaupun mereka berkata, oh saya tetap orang Kristen, tetapi tubuhnya, hatinya tidak pernah ada lagi di dalam Tuhan. Ya kan, hanya statusnya saja, identitasnya. Bahkan ya kan tidak sedikit juga yang terang-terangan ya kan merubah identitas keagamaannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengapa sih ada orang-orang yang meninggalkan Tuhan? Paling tidak ya kan kita akan lihat ada tiga alasan ya kan mengapa orang meninggalkan Tuhan. Yang pertama, mengapa orang meninggalkan Tuhan? Karena mereka takut akan kematian. Ya, jadi kenapa orang meninggalkan Tuhan? Satu, karena mereka takut akan kematian. Di dalam Matius pasal yang ke-26, Injil Matius 26 ayat yang ke-56 mengatakan, akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Nah, konteks ayat ini berbicara bagaimana Yesus ya akan memberitahukan kepada para pengikutnya bahwa tidak lama lagi ya kan dia akan ditangkap, dia akan diserahkan, dan apa yang terjadi ya kan Tuhan mengatakan semua ini harus terjadi supaya genap apa yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Apa respon para murid saat itu? Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, saudara tidak salah baca, para murid meninggalkan Yesus, ya kan, melarikan diri. Bapak Ibu Saudara,
Tidak sedikit orang-orang yang kita kenal, ya kan, ketika kita dalam keadaan baik, mereka mendekat kepada kita, mereka baik kepada kita. Dan tidak heran juga ketika kita mengalami kesusahan, orang-orang tersebut pun meninggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini adalah sikap-sikap orang yang tentunya ketika terhadap manusia saja bisa berlaku demikian, apalagi terhadap Tuhan. Ya, ketika Tuhan menyatakan bahwa saya ini harus akan menderita, akan ditangkap, ya, selama ini para murid yang mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, melihat apa yang Yesus lakukan, ya kan, dari doa-doanya, dari mujizat-mujizat yang dia lakukan. Tapi ternyata ketika ada kesukaran, para murid ini meninggalkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar ya dari hal ini. Memang berita kematian tidaklah menyenangkan, Bapak Ibu Saudara, apalagi kalau berita kematian itu ditujukan kepada kita. Ya, berita kematian tidaklah menyenangkan, apalagi berita itu ditujukan kepada dirinya, kepada kita. Kenapa sih ada orang-orang yang gak nyaman datang ke gereja? Karena mereka berkata, ya kan, di gereja saya diancam-ancam, ya kan, saya bisa masuk neraka. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan salah satunya karena merasa dirinya terancam. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mungkin yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kita tidak pernah merasa terancam. Kita justru merasa diberkati di dalam perlindungan Tuhan. Tetapi orang-orang yang imannya tidak bertumbuh, Bapak Ibu Saudara, imannya kerdil, ketika dia masuk, ya kan, ke gereja, mengikuti ibadah, ya kan, apa yang terjadi? Dia tidak akan merasa nyaman. Kenapa? Karena dirinya terancam. Terancam apa? Ya, sebetulnya terancam bukan hanya karena kematiannya itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Para pengkhotbah mengatakan, ya kan, ada kehidupan, ya kan, kekal, yaitu ada sorga dan neraka. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya, ya kan, bukan takut soal nerakanya. Ada banyak orang ketika saya ngobrol, ya kan, mereka bukan takut akan neraka, bukan tidak percaya, maksud saya tidak percaya ada neraka. Mereka percaya adanya neraka, tetapi mereka nggak mau memikirkan jauh ke sana, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan adalah yang penting saat ini saya hidup di dunia, saya harus bisa menikmati, saya harus bisa senang, ya kan, atas kehidupan saya di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, tentu saja Tuhan begitu mengasihi kita sehingga tidak salah ketika kita menikmati kehidupan kita di dunia ini. Tetapi yang jadi salah ketika kita hanya memikirkan bagaimana kita bisa menikmati hidup di dunia ini saja dan melupakan, ya akan memikirkan bagaimana kehidupan kita, ya akan setelah kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu Saudara, ya, karena memang di satu sisi, ya, ketika gereja, ketika firman Tuhan mengatakan tentang kematian, ya, selalu bersinggungan tentang, ya kan, kewaspadaan terhadap kesenangan pribadi kita. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang kita rasa kita sudah nikmat dan tidak mau diganggu. Mungkin setiap kita tidak masalah ketika diajar untuk melayani Tuhan, ketika kita diajar untuk berdoa atau memuji Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang-orang Kristen yang mulai tidak nyaman ketika diajar untuk apa? Untuk merubah kebiasaan-kebiasaan buruknya. Apa itu kebiasaan buruk? Mungkin Bapak Ibu Saudara, ya kan, ketika firman Tuhan mengajarkan, saudara, jangan kita sia-siakan hidup kita, ya akan menyakiti tubuh kita dengan apa? Dengan merokok, katakanlah Bapak Ibu Saudara. Kemudian beberapa orang mulai tidak nyaman, ya kan, kenapa sih harus bahas soal rokok? Padahal firman Tuhan banyak bicara tentang hal yang lain. Ya kan, bahkan banyak sedikit orang yang berkata, mana ada tuh, ya kan, di Alkitab ada kata merokok. Ya kan, memang pendeta ini gak senang aja sama saya, jadi cari-cari masalah sama saya. Wah, Bapak Ibu, jadinya panjang. Kenapa? Karena gak nyaman ketika kesenangannya terusik. Ya kan, kebiasaan-kebiasaan buruknya terusik. Ya.
ketika firman Tuhan berkata, jangan minum minuman keras. Ya, kemudian orang-orang tersebut karena gusar, nggak nyaman ketika firman Tuhan atau Alkitab mengatakan jangan kita minum minuman keras. Ya kan, orang tersebut mulai mencari, ya kan, ayat Alkitab mana sih, memang ada yang nggak boleh, ya kan, baca nggak boleh minum minuman keras, ya, minum minuman alkohol. Wah, kemudian mereka ketemu, wah ternyata Paulus sendiri pernah, ya kan, menyuruh supaya Timotius minum anggur. Wah, langsung ayat itu diambil sepenggal, ya kan, dan dikatakan, oh lihat, di Alkitab sendiri Timotius disuruh minum alkohol. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya, tanpa bisa melihat konteks atau pesan keseluruhan, karena tentu saja ketika Paulus mengatakan kepada Timotius untuk minum sedikit alkohol, perhatikan sedikit alkohol, karena saat itu tubuh Timotius, ya kan, dalam keadaan yang lemah, butuh sesuatu yang untuk memanaskan tubuhnya, Bapak Ibu Saudara, ya, dan itu sedikit saja. Ya, nggak seperti kebanyakan kita, ya kan, harus berbotol-botol sampai teler, Bapak Ibu Saudara, sampai akhirnya uang, ya kan, harusnya buat anak istri, ya kan, buat menabung, habislah buat minum-minuman. Bapak Ibu Saudara. Nah, berita-berita seperti ini memang tidak menyenangkan dan akhirnya membuat banyak orang Kristen akhirnya meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya, ketika Alkitab, ketika firman Tuhan menyinggung soal karakter-karakter kita, mungkin karakter-karakter yang negatif, ya kan, cepat marah, ya kan, tidak sabaran, Bapak Ibu Saudara, ya, ketika pengkhotbah mengatakan, ya kan, mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, bernyanyi dengan sungguh-sungguh, wah, kita semua semangat, karena memang pada dasarnya kita senang nyanyi mungkin. Tapi ketika dikatakan, hai, ya kan, para pria, hai, para wanita, ya kan, jaga mulut kita, jangan terlalu cerewet, jaga mata kita, jangan mata keranjang, kita mulai gusar. Kenapa? Karena kesenangan kita mulai diutak-utik, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang saya maksud. Kenapa orang meninggalkan Tuhan? Karena dia takut akan kematian. Kematian, baik kematian secara tubuh, ya kan, maupun, ya kan, bicara tentang kematian atas keinginan atau nafsunya. Ya, banyak orang nggak mau, ya kan, meninggalkan nafsunya, keinginannya sendiri, karakter dia yang menurut dia ya sudah nyaman. Inilah diri saya, nggak usah dirubah-rubah, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan dalam Matius 10 ayat yang ke-28. Matius 10 ayat yang ke-28 mengatakan bagian yang B. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya, Bapak Ibu Saudara, takutlah terutama kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi saya mau katakan setiap kita, sekalipun saudara meninggalkan Tuhan, ya, tapi ada satu hal yang juga tidak kalah pasti, yaitu kematian itu sendiri. Saudara ke gereja, nggak ke gereja, kematian tidak bisa kita hindari, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi pertanyaannya kepada setiap kita semua, kalau kematian tidak bisa kita hindari, ya, akhirnya artinya setiap orang akan berujung kepada kematian. Pertanyaannya, kemanakah kita akan pergi? Ya, kemanakah tempat yang kita akan tuju setelah kematian kita di dunia ini? Di surga atau di neraka? Saya pilih untuk masuk dalam surganya Tuhan. Ya, ketika saya memilih untuk masuk dalam surganya Tuhan, konsekuensinya adalah apa? Ketika saya hidup, saya rela mati atas nafsu-nafsu jahat saya. Saya rela belajar, ya kan, disinggung, belajar diproses, dipecut, ya kan, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan karakter-karakter buruk saya, Bapak Ibu Saudara.
Firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Wah, Bapak Ibu Saudara, saya mau dikumpulkan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, dalam surga yang mulia, di dalam kekekalan, tempat tidak ada lagi air mata. Ya, kalau masa hidup saya di dunia ini, firman Tuhan katakan, ya kan orang rata-rata umur 70, kalau sehat 80 tahun lebih sedikit, ya, masa hidup kita di dunia. Sisanya, ya kan cuma ada 2 tempat pilihan kita, yaitu neraka atau surga. Ya, dan berapa banyak waktunya kita akan menikmati di surga atau di neraka selama-lamanya. Sebab itu, sebelum saya menyesal, saya mau ya kan mengajak setiap kita semua, jangan kita tinggalkan Tuhan. Sekalipun di dunia ini selama kita hidup, kita harus mati atas nafsu-nafsu jahat kita harus mati atas karakter-karakter buruk kita. Tetapi ya kan lebih berharga ya ketika kita bisa mati ya kan terhadap itu semua di dunia ini, tetapi pada akhirnya kita hidup berbahagia di surga selama-lamanya. Nah, yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa sih orang meninggalkan Tuhan? Yang pertama tadi karena takut akan kematian. Nah, yang kedua karena takut akan kemiskinan. Ya, nah takut akan kemiskinan. Matius 19 ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi ada seorang anak muda, dia anak muda yang sukses, ya kan suka ya kan berderma, suka bersosial juga, Bapak Ibu Saudara. Dan suatu ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya kan Tuhan tahu dia orang yang baik, dia orang yang sukses juga, masih muda, baik dan sukses. Wah, ya kan pasti jadi dambaan semua orang tua, ya kan punya anak mantu seperti ini. Tapi kemudian si anak muda ini bertanya, ya apa yang saya bisa lakukan untuk bisa masuk di dalam kerajaan surga? Dan Tuhan berkata, ya kan berikan hartamu. Bapak Ibu Saudara, ketika pemuda itu mendengar perkataan daripada Yesus, pergilah ia dengan sedih. Dia meninggalkan Tuhan karena banyak hartanya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, kenapa orang meninggalkan Tuhan? Karena banyak orang takut akan kemiskinan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi setiap kita, kalau kita memang benar-benar anak Tuhan, kita pasti tahu bahwa firman Tuhan selalu mengajarkan semakin banyak menabur, semakin banyak juga kita menuai, semakin banyak memberi, semakin juga kita banyak menerima daripada Tuhan. Nah, konsep ini tidak bisa diterima dengan orang yang tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya, atau yang hanya mengikut Tuhan dengan pikirannya saja. Ya, mereka berpikir ya semakin banyak saya menyimpan buat diri saya, maka akan semakin berbahagia saya. Ya, Bapak Ibu Saudara, banyak orang meninggalkan Tuhan karena takut kehilangan uang mereka. Bayangkan ketika datang ke gereja, mereka harus mendengarkan bagaimana firman Tuhan mengajarkan kewajiban setiap anak Tuhan untuk mengembalikan persepuluhan. Ya, lalu dengan pikiran, kalau mengikut Tuhan dengan pikiran kita berpikir, wah enak banget ini gereja, enak banget ya, pendeta, saya yang kerja, tiba-tiba ya kan harus 10% penghasilan, seluruh penghasilan saya ya akan diberikan ke gereja. Bapak Ibu Saudara, nah orang-orang seperti itu ya jangan heran akan mudah meninggalkan Tuhan karena melihat firman Tuhan dari pikirannya sendiri. Ya, atau bahkan ya kan ketika datang ke gereja diedarkan kantong kolekte. Mereka berpikir, wah saya mau ke gereja ini pengen dapat uang, ini malah harus kasih uang.
Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga tidak heran ya kan orang-orang yang mengikut Tuhan hanya karena ya kan ingin kaya, ingin banyak harta, takut kehilangan ya kan hartanya, ya mereka akan mudah meninggalkan Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara, suatu ketika ini saya menyaksikan ya Bapak Ibu Saudara apa yang keluarga istri saya saksikan Bapak Ibu Saudara, ya kan bagaimana almarhum papa saya ya semasa hidupnya, kalau saudara menyaksikan ya kan live streaming kemarin ibadah syukuran keluarga kami setelah 3 hari ya, atau beberapa hari ya kan ditinggalkan papa mertua saya ya. Begitu banyak yang merasa kehilangan, khususnya di jemaat yang beliau layani, karena memang beliau adalah salah satu penggerak yang akan di dalam pembangunan di gereja beliau di GBT Bukit Hermon Samarinda, Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, ya kan Agustus 2019 ya Papa mertua kami sebagai ketua pembangunan akhirnya bisa meresmikan gedung ya kan gedung gereja yang baru. Sekarang yang tadinya gedung gereja 1 lantai, puji Tuhan sekarang ya kan bangunannya yang megah dengan bangunan 3 lantai. Bapak Ibu Saudara, dengan kapasitas lebih daripada 300 orang. Ya, belum bermula dari apa? Bermula dari tekad beliau ya kan untuk dapat menyadari bahwa setiap berkat yang dia miliki adalah miliknya Tuhan. Sekalipun saat itu beliau ya kan tidak memiliki harta seperti yang dibayangkan banyak orang ya. Jadi ketika beliau suatu ketika ada momen gereja itu membutuhkan ya kan perlengkapan peralatan. Saat itu gereja posisi sebelum pembangunan yang sekarang ya, gereja yang lama itu ya kan pakai kipas angin biasa ya Bapak Ibu Saudara. Jemaat semakin bertambah, tapi karena udara di Samarinda ini cukup panas ya, akhirnya ya kan papa saya berpikir, wah ya gereja ini ya kan harus gak bisa lagi dengan kipas angin ya kan, karena tidak akan nyaman untuk dapat beribadah. Apa yang terjadi saat itu, pekerjaan papa saya pun ya kan belum begitu menghasilkan, katakanlah ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan di rumahnya sendiri pun nggak pakai AC ya kan, hanya pakai kipas. Tapi apa yang terjadi, dia beli Bapak Ibu Saudara beberapa AC portable, AC yang besar Bapak Ibu Saudara, dia berikan itu kepada gereja. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, bukannya respon pertama banyak orang bukannya ya kan berterima kasih, tapi tidak sedikit yang berkata, ini orang ya kan hanya mau pamer, rumahnya sendiri aja nggak pakai AC, gaya-gayaan mau kasih AC buat gereja. Bapak Ibu Saudara, tetapi ya kan puji Tuhan karena hatinya memang tulus ya kan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ya kan justru ya kan dia dengan memberikan ketika dia pun tidak memiliki banyak harta, tetapi dia memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan ya kan, Tuhan kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Ya, ketika waktu itu mereka berpuluh-puluh tahun tidak punya rumah sendiri, kontrak sana kontrak sini, justru ketika mereka mulai memberikan hartanya buat Tuhan lewat pekerjaan Tuhan, rumah ibadahnya, Tuhan berkati, ya akhirnya punya rumah sendiri. Ya, tidak selesai sampai situ, dia semakin banyak semakin memberkati, bukan hanya rumah yang sederhana, tapi kemudian rumah yang megah Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya tinggali seperti saat ini. Ya, bahkan tahun lalu ya kan ketika mulai pandemi Bapak Ibu Saudara, 2020 pandemi, banyak usaha-usaha mulai sulit ya Bapak Ibu Saudara, penghasilan sulit dan lain sebagainya. Puji Tuhan ya kan, orang tua kami yang tadinya nggak punya kendaraan, sempat ada kendaraan, tapi karena juga tentu ya ada proses ya kan di dalam pekerjaan, dalam kehidupannya tidak ada kendaraan lagi, cuma sisa 1 motor Mio Bapak Ibu Saudara. Justru ketika orang lain kesusahan ya kan, beliau dapat berkat sebuah mobil yang
yang sangat baik Bapak Ibu Saudara yang kami bisa kendarakan ya kan sekarang ini untuk bisa beraktivitas. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena hatinya ya kan tidak takut miskin. Dia rela memberi, dia tahu firman Tuhan, semakin banyak memberi, semakin dia akan banyak menerima dari Tuhan. Ya, jangan kita berpikir makin kita banyak memberi, kita akan terima dari orang, karena kita bisa kecewa. Ya kan, orang terbatas membalas kebaikan kita. Tapi ketika kita tidak takut miskin, justru Tuhan akan memberikan kekayaan. Ya, itu adalah janji Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kenapa sih orang meninggalkan Tuhan? Ya, pertama karena mereka takut mati. Ya, baik mati secara tubuh maupun mati atas kesenangan-kesenangan mereka. Yang kedua, karena mereka takut akan kemiskinan, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, dalam 2 Tawarikh pasal ke-12 ayat yang pertama. 2 Tawarikh 12 ayat yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Perhatikan Bapak Ibu, Rehabeam serta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan. Ya, kapan mereka meninggalkan hukum Tuhan? Dikatakan ketika kerajaannya semakin kokoh, kekuasaannya semakin teguh. Artinya apa? Semakin kaya, semakin tanda kutip diberkati, justru mereka semakin meninggalkan Tuhan. Jadi kenapa orang meninggalkan Tuhan? Poin yang ketiga, karena mereka terlena oleh kekayaan. Ya. Jadi 3 hal, takut kematian, takut miskin, dan yang ketiga, terlena oleh kekayaan. Terlena oleh kekayaan, ya betul Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kekayaan sendiri tidaklah masalah. Saya berdoa, berharap setiap saudara yang mengikuti ibadah ini menjadi orang yang bisa berlimpah dalam kekayaan. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang salah adalah ketika kita terlena oleh kekayaan itu sendiri. Artinya apa? Hati kita yang akan ditentukan, sikap kita ditentukan oleh kekayaan kita. Ketika kekayaan bertambah, hati menjadi senang. Kekayaan tidak bertambah, hati menjadi muram. Ya Bapak Ibu Saudara, itu artinya kita mulai terikat oleh kekayaan. Hidup kita diatur oleh kekayaan kita, bukan kita yang mengatur. Ya Bapak Ibu Saudara, yang benar adalah ketika kita kaya, kita yang menjadi tuan, kita yang menjadi penentu atas sikap hati kita. Bukan uang kita yang menentukan sikap hati kita. Karena ketika uang menentukan sikap hati kita, menentukan kebahagiaan kita, ya artinya kita sudah tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai penentu hidup kita. Kita menjadikan uang, menjadikan harta sebagai penentu kehidupan kita. Artinya apa? Artinya kita tidak lagi bersahabat dengan Tuhan, tetapi kita bersahabat dengan dunia. Dan apa yang terjadi ketika kita bersahabat dengan dunia? Di dalam Yakobus pasal yang keempat mengatakan, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia ini, bersahabat terikat dengan harta, ya adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Bapak Ibu Saudara, ya, jadi inilah 3 hal yang membuat orang meninggalkan Tuhan, karena mereka takut kan kematian. Yang kedua, mereka takut ya akan kemiskinan. Yang ketiga, mereka terlena akan kekayaan. Bagaimana dengan saudara? Saya berharap setiap kita bisa mewaspadai 3 hal ini. Jangan kita takut sama kematian, karena kematian, karena kehidupan kita ketika kita terus setia dalam Tuhan, kematian kita yang akan mendapatkan
satu jaminan, ya, bahwa ada kehidupan kekal yang bahagia bersama dengan Tuhan. Dan juga saudara jangan takut sama kemiskinan Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan takut kekurangan uang. Karena apa? Karena Tuhan sudah kasih tahu kuncinya supaya kita tidak miskin, yaitu apa? Banyak memberi. Semakin banyak memberi, semakin banyak menabur, semakin banyak kita akan menuai. Dan yang ketiga, jangan terlena juga dengan kekayaan Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita terlena dengan kekayaan, artinya kita sedang menjadikan uang atau harta atau dunia ini menjadi sahabat kita. Karena orang yang bersahabat dengan dunia ini menjadikan dirinya musuhnya Allah. Puji Tuhan. Ya kan, kiranya firman Tuhan ini dapat kita mengerti dan menjadi berkat bagi setiap kita semua. Haleluya. Saya akan menutup ibadah kita di dalam doa-doa. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus pada kesempatan ini atas waktu yang Kau berikan kepada kami semua supaya kami bisa belajar kembali, ya kan, untuk kami menjaga hati kami supaya kami bisa tetap setia mengikut Engkau, taat di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak takut lagi pada kematian, terlebih kematian tubuh Tuhan. Dan biarlah Tuhan terlebih juga kami rela mati atas keinginan, atas nafsu-nafsu jahat kami, atas kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Karena ketika kami berani mati atas itu semua, kami mendapat jaminan kehidupan yang kekal Tuhan. Dan kami juga tidak takut oleh kemiskinan, karena kami tahu Tuhan, firman Tuhan sudah memberikan jalannya. Semakin banyak memberi, semakin banyak menerima. Semakin banyak menabur, semakin banyak menuai. Ajar kami menjadi orang-orang yang murah hati, karena kami tahu ketika kami menjadi orang yang murah hati, maka Tuhan yang punya kemurahan hati pula akan memberkati kami dengan berkelimpahan. Dan Tuhan, kami tidak mau terlena dengan kekayaan atau harta yang kami miliki, karena kami mau Tuhan tetap kami bersahabat dengan Engkau, bukan bersahabat dengan dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan untuk para setiap saudara-saudara kami Tuhan yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, dan jemaat-jemaat Tuhan di GBT Immanuel Bandung. Kami berdoa buat keluarga Bapak Joy, keluarga Bapak Medi Irod, Saudara Ebet, keluarga Bapak Rudi Aloy, keluarga Bapak Tenghun, dan keluarga Bapak Victor. Engkau memberkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaan yang mereka lakukan, pelayanan yang mereka lakukan, kerinduan-kerinduan mereka Tuhan dengar dan Tuhan memberkati Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat keluarga Bapak Dwi Cahyo, keluarga Bapak Yohan di Andir, keluarga Bapak Iswan, keluarga Bapak Stefan, keluarga Bapak Radot. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat semuanya menjadi berhasil Tuhan. Tuhan, Engkau juga memberkati rumah tangga mereka, Tuhan, istri dan anak-anak mereka tetap hidup di dalam Tuhan, Tuhan, kehendak Tuhan, dalam berkat Tuhan dan takut akan Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Rudi Hidayat, Tuhan, di Binong. Tuhan, Bapak Rudi juga boleh sungguh-sungguh cari Engkau, takut akan Tuhan lagi Tuhan, bersama istri dan anaknya. Keluarga Bapak Kohendrili, Tuhan juga memberkati dia dalam usahanya, dalam pelayanannya. Orang tua daripada Kohendri juga Tuhan juga berkati. Keluarga Bapak Om Niko Ampau juga Tuhan, beserta dengan Tante Astrid juga. Terus Tuhan, Kau pulihkan kesehatan Tuhan, khususnya Tante Astrid yang setiap minggu harus rutin juga dicuci darahnya. Tuhan Yesus yang tolong berikan kekuatan dan kesembuhan Tuhan. Warga Bapak Jimmy Ampau, Tuhan, biar Pak Jimmy juga tetap sungguh-sungguh mencari Engkau, melayani Tuhan, sungguh-sungguh dengan setia Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Agus, keluarga Bapak Tenghau, Tuhan, keluarga Bapak Herod di Gede Bage, keluarga Bapak Justus Mara di Papua. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan, Bapak, dengan Tuhan, memberkati mereka supaya mereka juga tetap setia di dalam Engkau, tetap takut akan Engkau, Tuhan, Bapak. Terima kasih Tuhan, memberkati Kowandi, Tuhan memberkati keluarga Bapak Stefanus Wasimin, keluarga Bapak Waris Kobudi,
Saudara Roman, Saudara Novita lain Tuhan ya apa, Saudara Alfred, dalam nama Tuhan Yesus Tuhan ya apa, biarlah berkat-berkat jasmani rohani Tuhan ya apa hadir dalam kehidupan mereka, dan tetap mereka juga tetap setia di dalam Tuhan. Kami berdoa buat si Stefani di Bumi Adipura, Cilisa, keluarga Ibu Kori Tuhan ya apa di Cikutra, Tuhan Yesus memberkati beserta dengan Obed, Reni dan Kevin. Tuhan Yesus Kristus memberkati keluarga anak-anaknya juga, keluarga Bapak Jun Rangin-Rangin, keluarga Jo Rizka di Flores, keluarga Marcel Ripka di Cibiru Tuhan. Terima kasih kami berdoa buat orang-orang tua kami, Ibu Toni Tuhan ya, beserta Joshua, Ibu Edi Santoso dan Ibu Lanwa. Kami juga berdoa buat Ko Yohan dan Ciliana di Jalan Banteng. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yulia Ampoa. Kami berdoa buat Ibu Femi Mukalu. Kami berdoa buat keluarga Ibu Maria Tuhan ya Bapa. Tuhan memberkati mereka semua, baik dalam kesetiaan mereka di dalam Tuhan. Tuhan mereka tetap setia mengiring Tuhan, mereka tetap setia Tuhan beribadah, mereka juga mau Tuhan memberkati usaha yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Ibu Anita, Ibu Evi, Ibu Gita, Tuhan Oki, Amel, Angel, Tuhan Beverly, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan juga memberikan mereka kesetiaan di dalam Tuhan, berkat-berkat yang melimpah terjadi dalam kehidupan mereka. Kami berdoa buat Ibu Liana Sari di Binong, Tuhan Ibu Desi, Tuhan di Rancamanya, Ibu Yunita, Ibu Lina, Tuhan sekeluarga di Cibiru. Tuhan ya Bapak, kami berdoa buat keluarga Roni Panjaitan, keluarga Ishak Warba, keluarga Bapak Liston Panjaitan yang saat ini juga masih ada di Medan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Joseph Kelly di Jakarta, di dalam pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Terima kasih Engkau juga memberkati Tuhan ya Pak, keluarga kami yang saat ini ada di Samarinda. Tuhan ya Pak, kami berdoa buat ibu mertua kami, Ibu Lise Tuhan, yang Bapak hari ini Tuhan secara manusia mengalami kedukaan setelah Tuhan ya Pak suaminya, Papa mertua kami meninggal dunia. Tetapi kami tahu sebagai orang percaya Tuhan ya Pak, di balik duka Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan ya Bapak, oleh sebab itu berikan orang tua kami, Ibu Luisi ini juga kesehatan, sukacita dan pengharapan selalu Tuhan ya Bapak, dan tetap Tuhan setia di dalam Engkau. Apa-apa yang menjadi kerinduannya Tuhan dengarkan, Tuhan jawab Tuhan. Begitu juga keluarga Hambamu, keluarga Bapak Pau Gunawan, Tuhan di dalam penggembalaan mereka di Makassar, Tuhan juga memberkati Tuhan ya penggembalaan mereka, keluarga Bapak Rionova yang juga Tuhan akan pindah di Samarinda, Tuhan juga memberkati Tuhan ya apa yang akan mereka kerjakan, anak mereka yang masih ada di Pontianak, Fania, Tuhan juga memberkati, nanti juga akan menyusul orang tuanya ke Pontianak, Tuhan dari Pontianak ke Samarinda. Tuhan selalu menjaga Tuhan anak Fania ini tetap sehat dan sukacita sekalipun sementara harus berpisah dengan orang tuanya. Kami juga berdoa khususnya buat orang tua kami, Tuhan Ibu Gembala Senior, Tuhan juga memberkati dia sekalipun Tuhan ya apa kami tidak bersama-sama dengan dia Tuhan ya apa, tapi Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati, berkat rohani, berkat jasmani Tuhan sediakan Tuhan bagi Ibu Gembala Senior kami. Terima kasih Kau memberkati keluarga Hambamu ini juga, istri dan anak-anak. Selama kami ada di Samarinda, biarlah Tuhan Tuhan kami juga tetap bisa belajar untuk menggembalakan umat-Mu sekalipun secara online dan sekalipun lewat doa-doa. Tapi Hambamu merindukan setiap jemaat Tuhan GBT Immanuel tetap setia Tuhan ya apa di dalam mengikut Engkau Tuhan. Tetap juga kami saling mendoakan dan saling menguatkan, tidak Tuhan, dan saling mensupport Tuhan ya apa. Kami percaya Tuhan pekerjaan di GBT Immanuel juga semakin berkembang Tuhan. Khususnya kami juga berdoa buat panitia Paskah, anak-anak muda yang ada, Tuhan juga memberkati mereka. Setiap perencanaan tahap-tahap persiapan Engkau pimpin, dan pada akhirnya Tuhan acaranya akan berlangsung dengan baik Tuhan. Terima kasih, dan pada akhirnya kami tutup ibadah kami pada malam hari ini dengan kami mengangkat
tangan kami dan angkat hati kami terima berkat daripadamu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua.